Setiap orang yang melangkah dengan iman, di sana ada jalan keluar. Di sana ada solusi, di sana ada penyertaan Tuhan. Tuhan bukakan pintu bagi orang yang berjalan dengan iman. Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi yang pertama adalah selalu dengar kabar tentang Yesus. Dan setelah mendengar kabar tentang Yesus, yang kedua, melangkah dengan iman. Setelah kita mendengar kabar tentang Yesus, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Jangan tinggal diam lagi di rumah, takut keluar, takut menghadapi situasi. Melangkahlah dengan iman sesuai dengan apa yang engkau dapatkan di dalam doamu, apa yang engkau dapatkan di dalam penyembahanmu. Kalau Tuhan suruh bergerak, bergeraklah. Tuhan minta berjalan, berjalanlah. Tuhan minta bekerja, bekerjalah. Karena waktu Tuhan menggerakkan kita, sesuatu terjadi di sana. Perempuan ini digerakkan oleh imannya. Di ayat yang ke-28 dikatakan, sebab ia berkata, sekiranya aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Seketika itu juga perdarahannya berhenti dan ia merasakan tubuhnya sudah sembuh dari penyakit itu. Jadi setelah dia mendengar kabar tentang Yesus, dia tidak tinggal diam di dalam rumahnya. Dia tidak mengurungkan diri. Tapi kabar tentang Yesus itu yang membuat dia lagi kembali bergairah bekerja, kembali bergairah melangkah, kembali bergairah di dalam hidup ini. Sehingga dia pergi mendekati Tuhan Yesus dengan iman. Sampai hari ini saya masih memikirkan bagaimana cara wanita ini mendekat kepada Tuhan Yesus. Karena kondisi saat itu tidak memungkinkan wanita ini bisa mendekat kepada Tuhan Yesus. Saat itu kondisinya sangat dipenuhi oleh orang-orang. Sangat berdesak-desakan sehingga tugas murid-muridnya mengawal Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus ini tidak terhempit di tengah-tengah kerumunan itu, di tengah-tengah keramaian itu. Karena begitu banyaknya orang ingin mendengar kabar tentang Yesus, ingin mendengar pengajaran dari Yesus sendiri. Mereka berbondong-bondong. Bagaimana cara wanita ini dapat langsung mendekat kepada Yesus? Sampai hari ini saya belum menemukan solusinya. Tapi satu hal yang saya tahu, setiap orang yang melangkah dengan iman, di sana ada jalan keluar. Di sana ada solusi, di sana ada penyertaan Tuhan. Tuhan bukakan pintu bagi orang yang berjalan dengan iman. Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu, jadilah sesuai dengan kepercayaanmu. Bahkan Yesus berkata, jika anak manusia datang yang kedua kali, adakah iman yang aku temui di dunia ini? Saya berkata, ada, yaitu saudara dan saya. Karena saudara sudah mendengarkan firman ini, saudara adalah orang yang beriman. Apalagi waktu saudara bersama-sama dengan saya berseru memanggil nama Yesus, saudara adalah orang beriman. Saudara adalah orang yang percaya. Saudara adalah orang langganan mujizat Tuhan. Yesus terkaget dan berkata kepada murid-muridnya, siapa yang menyentuhku? Tujuan Yesus bertanya siapa yang menyentuhku bukan karena Yesus tidak tahu siapa yang menyentuh dia. Dia sangat tahu. Bahkan waktu perempuan Samaria mendekat kepada Tuhan Yesus di sumur itu, Yesus tahu apa yang sudah dilakukan perempuan Samaria itu. Apalagi peristiwa hari itu yang berhubungan dengan Yesus, Yesus sangat tahu siapa yang menyentuh dia. Tujuan Yesus bertanya demikian adalah supaya wanita ini tampil di hadapan orang. Karena wanita ini sangat ketakutan. Wanita ini berdiam-diam menyentuh Yesus. Karena di zaman itu orang perdarahan itu adalah najis, tidak boleh bersentuhan dengan Yesus.
Karena siapapun yang disentuh oleh orang najis, orang itu akan najis, termasuk imam besar saat itu. Kalau imam besar bersentuhan dengan orang yang najis, imam besar itu juga akan ikut najis. Siapapun yang bersentuhan dengan orang najis, orang itu akan najis. Sehingga perempuan ini diam-diam menyentuh Yesus. Karena dia menganggap dia ini orang berdosa, orang najis, orang yang tidak layak kepada Tuhan Yesus. Ternyata berbeda. Di zaman hukum Taurat, kenajisan itu dapat membuat orang yang tahir menjadi najis. Tapi di dalam Yesus, najis bertemu dengan anugerah itu. Najis bertemu dengan pribadi Yesus itu. Yang najis ini ditahirkan, dikuduskan, dan menerima mujizat. Jadi tujuan Yesus mau mengangkat derajat wanita ini. Karena wanita ini merasa sudah tidak ada lagi harga dirinya, dia manusia yang paling najis. Lalu Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Dan perempuan ini pun tampil dengan ketakutan karena mujizat yang spektakuler tiba-tiba terjadi saat itu. Dan Yesus berkata di tengah-tengah keramaian, dia berkata kepada orang najis ini, anakku, engkau sudah sembuh. Panggilan anak itu membuat derajat wanita ini kembali seperti orang lain. Membuat wanita ini merasa terhormat kembali. Masa lalunya Tuhan sudah selesaikan. Dan masa sekarang dan kedepannya, perempuan ini menjadi wanita yang harga dirinya sudah Tuhan pulihkan, yang citra dirinya Tuhan Yesus pulihkan. Asalku jamah saja, aku pasti sembuh. Melangkahlah dengan iman. Banyak orang yang datang ke gereja tidak alami kesembuhan, tidak alami mujizat. Tapi banyak orang yang datang di ibadah KKR terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Ada apa? Padahal puji-pujian yang sama, firman yang sama, tapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah kalau di ibadah raya, orang dari rumah melangkah dengan kebiasaan saja. Ibadah hari Minggu pergi ke gereja karena di gereja itu ada yang mau ditemui, ada bisnis, ada dagangan yang mau dipromosikan. Pergi ke gereja karena gembalanya sudah tiap hari menelepon dia, sehingga merasa malu kalau tidak datang ke gereja. Jadi langkah dari rumah ini biasa-biasa saja, tidak ada yang sesuatu yang luar biasa. Sehingga sampai di gereja dan pulang dari gereja pun yang terjadi biasa-biasa saja. Sehingga banyak orang Kristen yang beribadah tidak mengalami sesuatu terjadi dalam hidupnya. Tapi berbeda dengan orang yang datang di ibadah KKR. Perbedaannya adalah dari rumah dia sudah melangkah dengan iman. Dia berkata, di ibadah KKR nanti saya akan terima kesembuhan, saya akan sembuh, saya akan sehat, saya terima terobosan ekonomi. Dari rumah dia melangkah dengan iman. Sehingga waktu sampai di ibadah dan waktu puji-pujian disampaikan, tangannya diangkat, dia sudah menangis. Dia memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di waktu pujian itu pun dinaikkan, mujizat sudah terjadi dalam hidupnya. Iman bertemu dengan Yesus, terjadi mujizat.